uang tidak tahu berapa. Bapak dan Ibu membuat satu pertanyaan yang jawabannya hanya bisa dijawab ya tidak oleh saya. Misalkan apakah berwarna ya atau tidak gitu ya. Nah ini sedang mengamati Bapak dan Ibu M yang pertama ya, M yang pertama ini. Nah sekarang selanjutnya Bapak dan Ibu membuat satu pertanyaan menanya ya, sambil berpikir pada diri kita sendiri, menanya pada diri berapa uang yang saya tanyakan harus berapa. Apakah uangnya berjumlah ganjil? Harus diterapkan semua ya. Silakan Bapak dan Ibu buat satu pertanyaan yang mengarah pada terjawabnya uang di saku saya jumlahnya berapa. Bapak Ibu, kita mulai dari Pak Asep. Ini M yang kedua, menanya, silakan Pak Asep. Apakah jumlahnya di antara 200.000 500.000? Nah, apakah jumlahnya di antara 200.000 500.000? Ya, pertanyaan dari Pak Asep yang pertama itu. Ya. Dan ini sedang mengumpulkan data Bapak dan Ibu. M yang ketiga sekarang dikumpulkan datanya. Ya. Apakah uangnya di antara 200.000 sampai 500.000? Saya jawab tidak. Tidak. Saya kasih dulu berikutnya ya. Uang ini di antara 1.000 sampai 50.000. Ya, berarti data yang pertama uang tadi bukan 200.000 500.000. Oke. Ibu Hanifah silakan. Ibu Hanifah. Apakah warna uangnya merah? Adakah uang warna merah di saku saya? Saya jawab tidak. Oke. Ibu tadi sudah begini, oke. Ibu sudah sangat memerat ya tentang uang tadi, Bu. Sama ya, Bu. Bukan itu memerat sekali tentang uang. Ya, lanjut. Jadi, apakah ada yang berwarna merah? Saya jawab tidak. Lanjut, Bu. Ibu, oh jangan. Silakan. Nah, berapa lembar uang yang ada di saku? Nah, punten, bayang ini contoh yang baik. Ini ciri-ciri siswa gagal mengamati. Betul. Jadi kalau pertanyaan ini tidak mengarah pada sesuatu stimulus yang kita munculkan, ciri-ciri siswa gagal mengamati. Nah, oke, kita kembalikan. Pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh saya ya atau tidak. Ya, misalkan apakah nanti jawabannya ya atau tidak. Silakan Pak. Ini hoax pertanyaannya. Google tidak mampu menjawab. Itu ciri-ciri pertanyaan hoax ya. Jadi kalau kita bertanya ke Google, kemudian Google bisa menjawab, berarti lot itu. Kalau hot, Google itu sudah error. Misalkan siapa suami Kartini, langsung Google muncul. Berarti lot itu. Tapi kalau ditanya apa yang bisa kita teladani dari seorang Kartini, jawabannya macam-macam di Google itu. Sampai Google repot yang menjawabnya. Itu ciri-ciri nih. Apa hot itu? Mengapa? Oh iya, makanya langsung. Hot sini ya. Apakah uangnya cukup untuk membeli es krim? Saya jawab ya. Oke. 3 data terkumpul. Ya, 3 data terkumpul. Ya, selanjutnya. Apakah uangnya terdiri dari 10 lembar sampai 15 lembar? Saya jawab tidak. Oke. 4, silakan. Adakah uang yang berwarna coklat? Saya jawab ya. Oke. Selanjutnya. Apakah ada uang yang berwarna ungu? Apakah uang ada yang berwarna ungu? Saya jawab tidak. Apakah uangnya 5.000? Ada anak yang ingin cepat langsung ke jawabannya tanpa ingin mengumpulkan datanya. Ini pembelajarannya cenderung deduktif Bapak dan Ibu. Ya, kalau dalam matematika Kang Ade itu absolutis ya, filsafatnya itu. Padahal sekarang eranya volubilis, bahwa matematik is corrigible. Matematik tentang koreksi, tentang revisi, bukan ilmu pasti matematik sekarang Kang Ade ya. Sehingga harus dicari oleh siswa melalui saintifik, bisa jadi membenarkan kebenaran universal. Ya, yang sekarang. Bentar Pak. Jadi uangnya 3 lembar? Bapak langsung ke jawaban tadi ya, jawabannya. Oke. Tapi nggak apa-apa, jadi contoh yang baik. Lanjut Bu. Apakah uangnya ambil sendiri dari dompet istri? Nah, apakah uangnya ambil sendiri dari dompet istri? Nah, ada siswa yang membuat pertanyaannya keluar dari stimulus tuh. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya tidak sesuai dengan apa yang diamatinya. Yang kedua keluar dari stimulus pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Artinya kalau saya jawab tidak ada kaitannya dengan uang di saku itu. Atau memang saking hotsnya mungkin ada kaitannya. Pak Sandi tidak mungkin ngambil uang terlalu besar, istrinya galak gitu. Jadi enggak. Ya. Apakah uangnya di bawah 30.000? Saya jawab ya. 10 data terkumpul. Ini M yang ketiga nih, mengumpulkan data. Mengapa? Tadi kan ada uang yang berwarna coklat, ada ya. Apakah jumlahnya kurang dari 4? Apakah uangnya ada 4 buah atau receh ya? Nggak tahu lembar ya. Jadi kan tadi sudah disebut. Apakah uang yang berwarna coklat itu kurang dari 4? Oke.
Apakah uang yang berwarna coklat itu kurang dari 4 lembar? Saya jawab ya. Nah, kurang dari 4 lembar. Silakan. 15.000. Apakah ada uang yang berwarna hijau ya? Ya, hijaunya ada hijau tua, hijau muda ya. Ya, saya jawab ya. Ada yang berwarna hijau, betul. Ya, silakan. Ya, adakah uang kertas adakah uang logam di saku saya? Saya jawab tidak. Adakah uang logam di saku saya? Saya jawab tidak. Oke, berarti terbayang ya? Oke, silakan. Apakah jumlah semuanya kurang dari 4 lembar? Ya. Jumlah semua lembarannya kurang dari 4 lembar? Ya. Oke. Apakah dengan 12 data sudah bisa kita menyimpulkan? Masih belum? Oke, nah ini yang disebut dengan M yang keempat. Oh, belum cukup. Lanjut. Apakah jumlah uangnya kurang dari 3 lembar? Tidak. Tadi kurang dari 4 lembar? Ya. Kurang dari 2 lembar? Tidak. Oke. Silakan. Jangan dulu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Takut salah nanti ya. Harus hati-hati menganalisis data Pak. Lanjut Pak. Apakah warnanya bermacam-macam? Ya. Warnanya bermacam-macam. Ya. Lanjut Pak. Apakah uang saya lebih besar dari 20.000? Ya. Lebih besar dari 20.000. Kayak Kang Ayat ya? Oh iya Kang Ayat. Sebentar, lanjut dulu ya. Silakan. Apakah ada yang berwarna biru? Ya. Ada yang berwarna biru. Ya. Kayak air, saya kurang literat, kurang memerat ini air biru teh 1.000 atau 2.000. Nah, ini ada pertanyaan siswa yang sulit dijawab oleh guru benar. Makanya kalau pendekatan induktif itu agak seneng guru. Kenapa? Bisa dicari oleh siswa jawabannya sendiri. Tapi kalau deduktif, guru menyerah. Ya. Karena pertanyaan siswa tadi sangat sulit dijawab. Kita biru mana ya 2.000 atau 1.000? Oke, tidak ada, tidak. Ya, saya jawab tidak. Oke, silakan. Apakah cukup untuk membeli es krim? Sudah ada anak yang menjawab seperti apa yang ditanyakan oleh orang lain. Jadi mendengar lagi jawabannya nggak apa-apa itu ya. Ya silakan Pak. Cukup untuk membuat es krim, membeli es krim ya. Oke. Sudah bisa menyimpulkan? Apakah ada berwarna ini? Ini teh apa kan harus literat. Harus literat. Hijau muda ya? Kalau tadi kan hijau tua. Sekarang apakah ada yang berwarna hijau muda? Ya. Jawabannya. Silakan simpulkan. Simpulkan. Ya. Kang Ade, berapa Ade? Kang Ade jawabannya tadi kan 1.000 enggak katanya Pak Ade? 27.000. Ya. Kang Ade 27.000. 27.000, 27 Bapak? 22.000. 20 Pas, kenapa 22.000? Ada anak yang menjawab begitu harus ditanya, dipastikan ini nggak salah atau tidak, punten Pak. 21 lembar, 2.000 1 lembar. Tadi katanya ada coklat datanya Pak. Ada uang warna coklat. Nah, ini kehilangan data satu nih. Data hilang satu berbahaya. Yaitu berapa uang? Berapa? 27.000. 37.000 ya? 37.000. Kayak ngelelang. Nah, yang menjawab 37.000 ada data tadi. Oh, datanya di bawah 30.000. Aduh, ini nggak kelihatan. Ya, jadi uangnya apakah di bawah 30.000 ya tadi? Di bawah 30.000. Ya, kita cek dulu. Uangnya ada yang coklat. Nah, ada yang coklat. Ya, 5.000 ya. 5.000. Ke Bapak tadi ya. Kita lihat tadi. Yang warna hijau muda, hijau tua nih, 20.000. Nah, 20.000. Bapak tadi 20.000. Kenang-kenangan Pak. Iya. Satu lagi adalah 2.000. Jadi total 27.000. Nah, ini sangat memerat ya, dan saintifik diterapkan tadi, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data sampai mengomunikasikan 27.000. Ternyata tertebak. Jadi kalau begitu, kalau saintifiknya dilaksanakan betul-betul, maka ketika menyimpulkan dan mengomunikasikan itu mengarah pada sesuatu yang justified. Ya, itu yang disebut dengan pengetahuan Bapak dan Ibu. Ibu bisa menampilkan satu lagi Bu?